Kembali lagi bersama kami di podcast. Sekolah Minggu. Sejak kapan Sekolah Minggu punya podcast? Bentar dong. Bentar ya. Sebentar lagi. Nanti kita mau diundang sama Deddy Kobuser. Jadi komputer ya. Kangen bang. Oke. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu. Amang yang akan pimpin doanya. Sebelum kita mulai cerita kita berdoa ya. Iya. Ayo adik-adik, kita semua satu dalam doa. Bapak yang kami sapa dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dari awal hingga akhir. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, pimpin kami Bapak agar dapat duduk diam dengan tenang, mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Bapak yang tolong pimpin hamba-Mu ini Bapak dalam segala kelemahannya, agar perkataan yang keluar dari mulut kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Langsung nih bang ya kita untuk nats kita hari ini dari Yohanes 12 bang ya. Ya. Yohanes 12 ya, sebelumnya minta maaf nih bang. Sorry lagi ya. Sorry lagi adik-adik. Kita nggak bawa Alkitab versi buku. Ini buku. Kita bawanya versi digital. Ya, nats kita hari ini dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Sekali lagi Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita baca ganti-gantian nih bang. Boleh. Jangan yang bahasa Ibrani bang, bahasa Indonesia aja. Kira bahasa Ibrani tadi. Ya, oke. Adik-adik sudah disiapkan kitabnya. Kalau sudah, mari kita baca ayat dari Bang Giri nih baca 12. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka lalu telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Oke, jadi rasanya tentang Yesus dilulukan di Yerusalem bang ya? Iya, ini kan nats yang udah sering banget kita bahas nih. Ya, sekarang kita akan ceritakan ulang ya. Jadi nasa ini tuh adalah menceritakan tentang hari-hari terakhir Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Jadi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Nah, ketika dia lagi jalan nih menuju Yerusalem. Jadi kalau adik-adik tadi kita baca kan kita ingat di situ bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan suatu mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Nah, orang-orang yang melihat mujizat itu, melihat langsung mujizat itu, memberitahukannya kepada orang-orang lain. Jadi nama Tuhan Yesus itu terkenal di Yerusalem. Wah, dia pernah membangkitkan orang mati tuh. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus lagi di jalan menuju Yerusalem dan orang-orang mendengar, wah, Tuhan Yesus mau datang. Oh, mereka menyambut dia, adik-adik menyambut dia dengan ya kalau kalian pernah lihat fotonya yang apa? Pakai daun palem, kipas-kipas. Dan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem menggunakan seekor keledai muda. Nah, sekarang kita akan bahas nih sebenarnya apa sih makna dari cerita itu? Coba Bang Giri, Tuhan Yesus itu salah satu julukannya adalah apa? Nah, kalau selama dia hidup itu salah satunya dia dianggap sebagai Mesias bang. Mesias ya, bukan Messi ya? Iya, bukan bang, beda dong. Kalau Messi main di Barcelona, yang kalah kemarin.
Kasihan. Kasihan. Ada pendukung Barca? Oh Benny. Derek juga kan? Derek juga. Nah, kenapa sih orang Israel itu membutuhkan Mesias, Bang Iri? Mungkin kalau untuk saat itu ya, mungkin mereka ingin keluar atau ada orang yang bisa membantu mereka gitu bang, di bangsa Romawi ya, untuk Iya. membantu mereka itu melawan Romawi kerajaan Romawi waktu itu ya. Iya. Karena mereka waktu itu merasa ditinggal. Nah, mungkin mereka menganggap Tuhan Yesus ini karena sudah membuat mukjizat, bukan membagikan Nazarus doang gitu kan. Nah, banyak lah dari awal hingga sebelum Yesus disalibkan. Nah, mungkin mereka percaya gitu bang, kalau Tuhan Yesus ini bisa membantu mereka untuk keluar dari masalah atau pergumulan mereka saat itu. Iya, betul. Jadi seperti yang dikatakan Bang Giri, adik-adik, saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi itu kira-kira ya miripnya itu seperti ini. Saat bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, orang-orang itu berpikir, wah ini Soekarno nih, ini bakal di Soekarno nih, Pahlawan kan? bakal proklamator nih. Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus nggak datang ke dunia untuk membebaskan bangsa Israel dari Romawi. Tapi membebaskan apa sih Bang Giri? Kalau di pikiran orang mungkin membebaskan, tapi kalau sebenarnya mereka tuh ingin membebaskan kita kalau pada waktu itu terlepas dari dosa kita bang. Ingin kita tuh ya jangan dari duniawi lah, tapi kita pada saat itu emang banyak dosa. Nah itu tujuan Tuhan Yesus gitu, mau kita melepaskan kita dari dosa. Betul sekali. Jadi seperti yang udah kita bahas minggu lalu adik-adik, ketika Bang Clinton bercerita bahwa ketika dia lagi ujian dan dia lapar, yang dia kerjain duluan itu ujiannya, baru makan. Nah, kembali lagi nih, sebenarnya pembahasannya agak mirip. Jadi yang harus dipikirkan adalah sebenarnya hidup kita itu sudah berkenan atau belum sih? Hidup kita itu dalam dosa atau tidak? Nah, itu yang orang-orang saat itu, orang Israel saat itu lupa untuk memikirkannya. Yang mereka pikirkan hanya Romawi aja, bagaimana lepas dari Romawi dan segala, pokoknya lepas dari penjajahan. Tapi mereka nggak memikirkan apakah kehidupannya itu berkenan atau enggak sih sama Tuhan. Adik-adik, sekarang gini, Bang Giri, aku nanya adik-adik kan dia bisa jawab ya. Jawab dalam hati aja. Dalam hati ya, oke. Bang Giri hidup di dunia manusia itu rata-rata berapa umurnya sampai berapa sih? Kayak ada yang 80 sampai 100 gitu. Kalau hidup di dunia saya 80 sampai 100 ya. Iya. Nah, kalau setelah mati, kehidupan setelah mati itu panjangnya berapa? Kekal bang, ada panjangnya bang. Berarti yang kekal ini sebenarnya nggak bisa dibandingin kan dengan kehidupan di dunia kan? Nah, berarti lebih berharga yang mana? Kehidupan yang kekal ini atau kehidupan yang terbatas ini di dunia? Yang pasti kekal bang. Yang kekal kan? Nah, Tuhan itu maunya kita itu memikirkan yang kekal dulu nih. Tapi manusia saat itu, bangsa Israel saat itu memikirkannya malah yang saat ini, yang di dunia saat ini. Padahal yang kekal ini lebih berharga. Tuhan itu pengen manusia itu bebas dari dosa supaya memiliki hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Dia. Tapi yang diinginkan bangsa Israel lepas dari Romawi, sehingga mereka itu saat itu mereka memuji-muji Tuhan Yesus, bilang Hosana gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus lagi di pengadilan di Pilatus, mereka berteriak apa adik-adik? Salibkan dia. Bayangin nih, orang yang muji-muji di satu hari, beberapa hari kemudian teriak salibkan dia. Orang yang sama. Orang yang sama. Artinya apa? Artinya mereka itu memiliki konsep yang salah, pengertian yang salah mengenai Tuhan Yesus itu siapa. Mereka hanya memikirkan duniawi, tapi nggak memikirkan rohani. Padahal ya adik-adik, kalau rohani selesai, duniawi itu selesai. Kalau kalian udah selesai ujian, mau makan, mau minum, mau kopol, mau jungkir balik, terserah. Yang penting ujiannya selesai dulu nih. Kalau kalian udah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, masa masalah-masalah duniawi gak bakal diselesaikan oleh Tuhan, tentu diselesaikan adik-adik. Nah, coba misalnya Bang Giri kalau berdoa emang minta berkat aja atau emang pengen ngobrol sama Tuhan? Kalau dari saya pribadi sih bang ya, yang pertama yang mengucap syukur dulu gitu. Benar-benar ketika emang
kata Indonesia nggak hanya Madura, kalau dari saya sendiri ya itu komunikasi gitu loh. Karena selain berdoa apa sih gitu loh, kalau kita berdoa dengan meminta, terus kapan kita komunikasi dengan Tuhan gitu. Betul. Kan doa itu kan sebenarnya komunikasi kita dengan Tuhan ya. Kita ngobrol sama Tuhan. Sekarang misalnya nih, kalian misalnya Bang Giri punya teman yang ngehubungin Bang Giri ketika ada butuhnya Tuhan, kesel nggak sama orangnya gitu? Kesel pasti banget gitu. Ini lagi mau ini nih, mau ini. Nah, dia cuma nelpon juga butuh. Tapi ketika kita senang atau gimana, maksudnya untuk lebih akrab dianya nggak bisa. Itu kan biasanya ya manusia aja kesel gitu loh. Manusia itu akan kesel. Untungnya Tuhan nggak kesel ya adik-adik. Tapi itu bukan sesuatu yang baik. Jadi umpamanya adalah ketika kita berdoa hanya minta berkat tanpa kita berniat untuk komunikasi dengan Tuhan, kita sebenarnya mirip dengan orang Israel saat itu yang memuji Tuhan, Hosana Hosana, tapi juga berteriak salibkan Dia. Kita hanya memandang Tuhan sebagai sumber berkat, bukan sebagai sosok yang harus disembah, sosok yang harus ditakuti, sosok yang harus dihormati. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi Tuhan Yesus naik apa sih berdiri ke kota Yerusalem? Ya, Tuhan Yesus itu memilih untuk menaiki keledai muda, Bang. Yang pada saat itu ya mungkin orang lain tidak terpikirkan kan? Gak naik kuda ya? Bukan Bang, makanya pada saat itu orang yang di sekitar bingung kenapa Tuhan Yesus naik lebih memilih keledai muda. Gak naik kuda, gak naik tenda ya? Tandu, gak naik tandu ya? Itu lah, ya, mungkin orang-orang terheran gitu. Itu sih kenapa keledai muda? Nah, tadi kan itu sebenarnya menggenapi nubuatan kan, Hai Putri Sion, lihatlah rajamu datang, dia naik ekor keledai muda. Makanya kan orang-orang kepikiran kan gitu, malah begitu Tuhan Yesus ngomong, atau baru mereka kepikiran. Setelah Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, baru mereka kepikiran. Dan kalau kita baca adik-adik ayat lengkapnya mengenai yang Hai Putri Sion itu, dikatakan bahwa raja itu datang membawa kedamaian. Bang Giri, kalau misalnya Bang Giri senang tapi temannya Bang Giri gak senang, itu damai gak sih? Itu enggak lah Bang, karena ya konsep kedamaian atau arti kedamaian itu bukan untuk kita sendiri gitu, tapi ke sekitar kita gitu, orang yang ada dan semua lah gitu, kedamaian semua merasakan gitu. Nah, betul sekali. Jadi adik-adik yang jadi Tuhan Yesus datang untuk memberi perdamaian, untuk membawa kedamaian. Artinya apa? Untuk semua orang. Makanya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib menebus dosa kita supaya semua orang itu dapat memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus itu datang membawa perdamaian. Jadi harus kita pikirkan adik-adik bagaimana kita bisa membantu orang, bagaimana kehadiran kita membuat orang lebih bahagia, lebih damai sejahtera. Bukannya kita berpikir, wah saya harus ngalahin dia, saya harus lebih baik dari dia. Bukan lebih dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain, membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia. Bagaimana kehadiran kita bisa memancarkan kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu dicurahkan kepada kita. Dan lambang keledai itu lambang apa lagi sih Bang Giri? Keledai itu ya kelemah lembutan gitu loh Bang. Lembut, betul sekali. Perdamaian dan bagaimana dia yang tidak menunjukkan kekuatan dia gitu loh Bang. Sesuatu yang rendah hati berarti ya? Iya rendah gitu, rendah hati kalau dia ya mungkin tidak perhitungkan lah karena kerendahan hatinya itu loh Bang. Jadi mungkin dipilih oleh Tuhan. Padahal Tuhan Yesus itu air ya? Loh, bukan kayak lagi. Yang punya bumi. Semua, bahkan kalau mungkin saat itu Tuhan Yesus bukan Tuhan atau manusia, mungkin dia akan melakukan semua yang dia bisa. Gitu. Tuhan Yesus itu punya alam semesta loh. Ini semua yang manusia miliki itu utang sama Tuhan, itu dikasih ke Tuhan. Tapi Tuhan yang memiliki semuanya, rela merendahkan hatinya. Itu merendahkan itu rendah banget. Kalau kita ingat pembacaan Maks minggu lalu bagaimana dia disiksa, itu saking rendahnya loh Tuhan Yesus merendahkan hatinya segitunya demi kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Itu memberikan teladan bagi kita untuk lebih rendah hati lagi, untuk sadar bahwa apa yang kita miliki sekarang itu bukan dari kita adik-adik, itu cuma dari Tuhan. Dan bagaimana kita mempergunakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk menyenangkan hati kita aja.
Nah, contohnya apa sih Bang Giri yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama? Nah itu bang, maksudnya kan akhir-akhir ini di awal tahun itu sampai sekarang masih banyak nih bang, kayak bencana alam gitu loh. Bencana alam ada apa aja nih? Ada banjir, longsor, gunung Merapi, banyak kan mungkin. Nah apalagi sekarang kan musim hujan kan, bang, hujan. masih di mana-mana banyak banjir gitu loh. corona belum selesai. Nah corona juga belum selesai. Banyak, ada corona, ada bencana alam, banyak kejadian yang sangat menyedihkan terjadi di Indonesia, terjadi di dunia ini. Kalian pernah bayangin nggak sih kondisinya jadi orang yang mengungsi, Yang dapat makanan susah, Makanan gitu, susah. dapat pakaiannya ke rendam atau kemana nggak ada gitu. tadinya punya rumah, besoknya rumahnya udah nggak ada. Banyak tidur di tenda gitu, Tidur di di tenda. atau tikar atau alas itu lah. Tadinya makan ayam sepotong, jadinya makan ayam seperlapan. Ya karena dibagi-bagi. Itu saking Ini nggak makanan. benar-benar susahnya gitu loh bang. Pernah nggak kalian bayangin keluarga kalian terkena corona? Tadinya bisa bersama-sama, besoknya harus isolasi. Atau buruk-buruknya ada yang meninggal karena corona. Banyak hal-hal yang menyedihkan yang membuat hati kita sedih gitu di Indonesia lah. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah apa? Berdoa. Pertama berdoa. Berdoa itu hal yang Paling ya bukan masuk kecil akal sih. lah, yang bisa Apa ya? bener Hal yang bisa dilakukan oleh semua orang itu berdoa gitu. Kalau kalian menolak berdoa, ya ampun. cepat-cepat bertobat. Bertobat bertobat lah kalian. Kalau berdoa aja kalian tolak, tobatlah kalian. Nah, terus yang kedua yang berikutnya adalah selain doa, apa sih daya yang bisa kita lakukan Bang Giri? Nah, bergerak hati kita untuk membantu. Membantu itu gak hanya materi Pak tadi. Memberi perhatian itu membantu. Peduli kepada teman kalian itu membantu. Ya mengajak lah gitu, mengajak yang lain. Ayo kita membantu kalau nggak bisa ya kan, atau ya mengajak yang lain satu sama lain gitu. Ya kan dari ajakan itu ya akhirnya satu sama lain bisa mau tergerak hatinya gitu. Nah, banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama. Itu juga bisa masuk tadi ya kedamaian gitu loh kan, karena satu damai semua harus Nah, membantu itu bisa juga dengan menyebarkan berita-berita positif. ya, Nggak nyebarin, wah vaksin ditanam chip, itu vaksin keluarsa vaksin keluarsa. itu Kalau disuntik vaksin jadi titan. itu jangan kayak gitu deh kan. Aduh, jangan habis gitu. ini langsung nulis story begitu ya. Aduh. Langsung diblok sama pemerintah. Apalagi yang rasis-rasis. Aduh, itu lebih harus dijauhkan. Harus dijauhkan. Jangan. Lalu kalau selain tadi doa, selain kita bisa memberi perhatian, apa lagi sih yang bisa kita lakukan? Kalau kalian masih punya materi berlebih, kalian masih dapat uang jajan dari orang tua kalian, abang mau mendorong kalian itu untuk membantu saudara-saudara kita gitu dari segi materi. Menyumbang. Menyumbang itu nggak harus gede, adik-adik. Ada kita bisa, ada benih baik, itu dimulai dari berapa? 1.000. Nah, maksudnya itu bang, itu kan banyak di gadget kita di Iya. sosial media. Makanya jangan menggunakan gadget kalian hanya untuk hal-hal yang TikTok lah, Iya. ya ngegibah di Iya. story, dan Instagram yang ya nonton K-pop jalan, gitu. Karena banyak hal yang berguna gitu dengan kondisi kita yang sekarang gitu. Salah K-pop satunya tuh apa sih? K-pop pengen tahu gak ya? Kalimantan Itu pop. K-pop. Kalimantan pop kayaknya. Mending Bepop. Batak pop. Pop. Itu makanya ya hal-hal yang itu kan ya boleh gitu, tapi ada satu hal juga yang bisa kalian, hal positif yang bisa kalian kerjakan melalui gadget kalian gitu loh. Karena menyumbang pun bukan hanya melalui ya yang di jalan gitu, minta-minta ada tolong sumbangkan gitu loh, secara cash ini juga bisa gitu loh. Kayak mungkin sekarang punya GoPay, OVO, Shopee Pay. Shopee Pay, Link aja. banyak gitu Banyak kalian banget. punya yang bisa disumbangkan gitu loh. Dan pergunakanlah materi kalian yang mungkin ya walaupun sedikit setidaknya berguna gitu. Yang penting kalian ada keinginan untuk memberi. Kalau emang kalian mampunya
karena kalian juga masih sekolah, dapat uang jajannya juga terbatas atau bahkan nggak dapat uang jajan, mampunya cuma 1.000 nggak apa-apa. Tapi latihlah diri kalian untuk membantu, untuk memberi, untuk membantu sesama. Jangan kalau misalnya pesen GrabFood ada uangnya. Hari ini mau beli boba, tapi disuruh nyumbang goceng susah. 1.000 aja, kan? 1.000 ya bro. Nggak mungkin GoPay. Goceng 5.000 ada tahu kan? Nggak tahu ya. Sekarang nggak Ya, tahu. Ya, untuk kehilangan 1.000 aja kalian mikir gitu untuk menyumbang, tapi kehilangan 15.000, 20.000 untuk hal-hal yang tidak penting kalian nggak masalah. Tapi untuk membantu 1.000 kan berpikir nggak 10. masalah. Mungkin ya itu sih bang, anak-anak sekarang yang susah mungkin ya itu. Atau nggak kalian kan juga bisa contohnya dengan ini kan misalnya kuota kalian kalian belinya misalnya 10 giga, tapi sebenarnya kalian cuma perlu 8 giga. Beli paket yang lebih murah sisanya kan bisa ditabung atau disumbang dengan gitu. Dengan kalian menabung pun kalian sebenarnya juga membantu orang tua kalian. Jadi ketika kalian ada kebutuhan yang ya kalian bisa belinya dengan uang jajan uang tabungan kalian sendiri. Jadi banyak adik-adik yang bisa kita lakukan. Doa itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat penting. Bukan sesuatu yang kecil ya, maaf tadi abang kalimatnya agak salah. Tapi selain doa, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan hal lain selain doa. Makanya ada istilah apa? Oraet labora. Artinya apa? Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus dilakukan, doa itu harus dilakukan, ya iman harus ada, doa harus dilakukan, tapi perbuatan juga diiringi karena itu bukti kalian beriman, bukti kalian sebagai orang Kristen. Iya, itulah bang ya. Intinya udah mau tergerak hati kita untuk sesuatu sekitar kita gitu. Jangan ingin damai sendiri tapi yang lain sengsara. Ya, itu bukan damai ya. Damai diri sendiri gitu. Nah, itu kan egois namanya bang. Itu. Karena ada hal yang paling terpenting soalnya hanya itu bang. Karena di sekitar kita banyak orang yang ya lebih kurang dari kita. Ya, dan jangan selalu merasa kita paling susah. Karena banyak orang di sekitar kita yang lebih susah dari kita. Ketika kalian masih punya tempat untuk tinggal, piring yang terisi makanan, masih punya kesempatan untuk sekolah, syukuri hal-hal itu. Karena banyak anak-anak yang gak seberuntung kalian, yang gak seberuntung kita. Untuk itulah kita harus membantu sesama. Karena seperti Tuhan sangat mengasihi kita pun sebagai anak-anaknya harus mengasihi sesama. Dan seperti yang pernah kakak dan abang sampaikan di khotbah-khotbah sebelumnya, manusia itu menjadi manusia ketika dia menunjukkan kasih. Karena untuk itu, karena Tuhan ciptakan manusia itu sudah penuh kasih, dan manusia itu akan menjadi manusia yang sesuai dengan ciptaan Tuhan, sesuai dengan gambaran Tuhan ketika mengasihi sesama. Jadi bawalah damai kepada sesama kita, tapi terlebih dahulu terimalah damai yang dari Tuhan. Amin. Amin. Yang dah dari kita ya. Nah, semoga 1 juta viewer ya. 1 juta viewer. Iya. Selama 10 tahun. Lebih 10 tahun. Oke, sekian dari kita. Mari kita tutup cerita kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas sudah memberikan ya Bapak, kami bisa menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan apa yang disampaikan tadi, apa yang Bang Sen dan Bang Dewi sampaikan bisa berguna bagi adik-adik kami di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mau berdamai, bagaimana kalau kita mau belajar untuk tergerak hati kita untuk membantu sesama Tuhan. Karena banyak dari kita membutuhkan pertolongan dari kita. Dan janganlah membiarkan kita hanya memikirkan dunia kita saja Tuhan, tapi bagaimana kita memberikan komunikasi, memikirkan bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Biarlah kami selalu tergerak hati kami untuk melihat sekitar kami Bapak. Dan inilah doa kami yang dalam Yesus Kristus dan kesyukuran. Ya, amin. Selamat hari Minggu. Hari Minggu adik-adik. Saat badai bergelap